Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim bahwa penanganan COVID-19 di wilayah ibu kota sudah terkendali. Hal itu dilihat berdasarkan sejumlah indikator, yakni tingkat kesembuhan yang mencapai 95% dan angka kematian yang relatif lebih rendah, yakni 1,6%. Selain penambahan jumlah rumah sakit darurat, upaya Pemprov DKI Jakarta menggandeng aparat dalam menegakkan 3M juga menjadi faktor utama Jakarta bisa mengendalikan corona. Alhamdulillah bisa mengendalikan daripada pandemi di DKI Jakarta. Ya. Sekalipun angkanya masih cukup tinggi, tapi kalau kita melihat fakta dan data, ya, di sini kita bersyukur bahwa angka kesembuhannya terus meningkat, sudah mencapai 95,3%. Per 1 Maret angka kematiannya 1,6%. Itu artinya apa? Sekalipun masih cukup tinggi, di sini positif hari ini ada kurang lebih 2098, tapi ini menunjukkan Jakarta mampu mengendalikan secara baik. Sebagai daerah dengan tingkat kasus kumulatif terbesar di Indonesia atau hampir seperempat kasus kumulatif nasional, DKI Jakarta sebetulnya masih memiliki persoalan. Angka penularan masih sangat tinggi, dipicu oleh mobilitas penduduk baik di dalam kota Jakarta maupun dari daerah penyangga. Berdasarkan data corona.go.id, angka positivity rate per 28 Februari 2021 pernah menembus 25%. Karena itu, Pemprov meminta kerjasama masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran mematuhi protokol kesehatan agar angka penyebaran bisa terus ditekan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, 1 tahun pandemi COVID-19, benarkah DKI mampu mengendalikan penularan virus corona? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Ketua Satgas COVID-19 PBID Prof. Zubairi Jurban. Selamat malam Bang Riza, Prof. Zubairi. Selamat malam. Baik, saya akan ke Bang Riza dulu. Bang Riza, tadi Anda mengatakan bahwa tingkat kesembuhan kita tinggi 95% sekian, kemudian tingkat kematian kita rendah 1,6% sekian, tapi fakta lainnya positivity rate di Jakarta juga masih 12,7% dalam sepekan terakhir atau 2,5 kali lipat lebih tinggi dari standar WHO. Hari ini kasus positif juga bertambah 1.479 kasus. Jadi bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa pandemi di Jakarta ini terkendali? Penyebaran COVID di Jakarta itu kan disebabkan banyak faktor seperti yang sudah sering kami sampaikan. Yang pertama karena memang Jakarta sendiri sebagai ibu kota, pusat mobilitas tertinggi di Republik ini ya Jakarta. Jadi orang yang datang dan keluar dari luar negeri transit di Jakarta, datang dari Aceh sampai Papua itu transit di Jakarta. Di pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat kebudayaan, bahkan pusat semuanya berbagai organisasi di sini. Itu artinya Jakarta sebagai ibu kota, maka dia menjadi pusat interaksi. Pusat interaksi menyebabkan tingginya mobilitas tinggi menimbulkan kerumunan dan berpotensi terjadinya penyebaran COVID. Jadi memang itu sudah sesuatu yang memang harus kita terima. Namun demikian, kalau kita ingin jujur dan fakta dan data, di Jakarta, di Indonesia ini Jakarta mungkin satu-satunya provinsi yang masyarakatnya mohon maaf paling banyak menggunakan masker, paling taat menjaga jarak dan sebagainya. Berbagai kebijakan kami berlakukan terkait PSBB mulai dari yang ketat, transisi dan lain sebagainya sampai ke sekarang PPKM Mikro juga kita laksanakan di Jakarta. Namun kalau kita lihat Halo, Bang Riza. Baik, mohon maaf pemirsa, sambungan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta terputus. Kami akan coba kembali menghubungi Ahmad Riza Patria. Saya sekarang ke Prof. Zubairi. Prof. Zubairi, apakah betul DKI Jakarta saat ini sudah berhasil mengendalikan penularan COVID-19 di DKI Jakarta? Ya, kita melihat tren saya tadi kan disebutkan bahwa persentase kasus positif 12,7
Tapi tolong dibandingkan rata-rata Indonesia sekarang masih 99%. Jadi kita Jakarta lebih rendah itu pertama. Yang kedua, kalau melihat riwayat sebelumnya, itu yang Indonesia rata-rata bisa sudah mendekati 30%, sekarang turun ke arah 19,9%. Jakarta tadinya bayangkan 23% lebih, sekarang sudah 12,7%. Jadi artinya ada penurunan yang signifikan. Namun itu juga didukung oleh data rumah sakit yang tadinya penuh banget. Untuk masuk IGD COVID saja kadang-kadang harus antri atau seringkali harus antri, sekarang tidak ada lagi. Dan yang terisi sekarang sudah di bawah 70% dan pasien-pasien dengan COVID-19 sudah lebih mudah kalau mencari tempat rawat inap. Itu yang bisa saya sampaikan bahwa memang benar turun. Dan dibandingkan kota-kota yang lain juga jelas lebih rendah. Oke, benar turun, tapi apakah itu bisa dikatakan terkendali? Kalau kita mau bilang suatu wilayah itu sudah berhasil mengendalikan COVID-19, apa saja indikatornya, Prof? Jadi istilah terkendali ada banyak. Kalau turun terus ya kita bilang terkendali. Namun kalau mau lihat apa yang disebut aman terkendali menurut standar WHO itu 5%. Jadi memang kalau standar WHO untuk terkendali penuh belum. Ya, tapi kalau kita lihat rata-rata jumlah kasus harian itu jelas sekali turun. Tanggal 30 Januari itu Indonesia kan sekitar 14.000. Sekarang Indonesia sudah rata-rata seminggu terakhir sudah di bawah 7.000 rata-rata. Jadi kalau khusus Indonesia jelas tren turun. Nah, khusus Jakarta lebih rendah lagi dari rata-rata Indonesia. Jadi sih memang benar terkendali dalam arti kata tren terus menurun. Oke, tren penurunan terjadi. Lalu saya kembali lagi ke Bang Riza. Bang Riza, apakah sudah tersambung lagi? Oke, sudah ya. Halo? Bang Riza, tren penurunan memang terjadi, tapi ada sejumlah PR yang nyata. Salah satunya adalah positivity rate tadi yang masih 12,7%. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa Jakarta sebagai pusat aktivitas dan pusat orang berkumpul tentu saja ini akan sulit untuk bisa mengendalikan COVID-19 secara sepenuhnya. Tapi apa strategi berikutnya ketika kita sudah memasuki tahun kedua penanganan pandemi COVID-19, apa langkah ekstra yang bisa dilakukan untuk bisa menekan positivity rate di DKI Jakarta? Ya memang regulasi kan kami terus perbaiki, sempurnakan, aparat terus kami hadirkan di semua lini, dan juga sanksi kami tegakkan. Ya. Namun demikian ini kan hanya memberikan kontribusi 20% terhadap keberhasilan kita. 80% itu kan terletak pada disiplin, ketatan, dan warga. Untuk itu, yang kita sekarang sedang kita coba upayakan terus adalah protokol kesehatan 3M, 4M atau 5M ini tidak ditegakkan karena adanya aparat, tidak hanya karena sanksi yang berat. Kami ingin masyarakat menjadikan protokol kesehatan ini sebagai sebuah kebutuhan. Jadi ada kesadaran dalam pribadi-pribadi setiap warga Jakarta bahwa protokol kesehatan harus dilaksanakan sebagai sebuah kebutuhan. Jadi inilah solusi yang terbaik, inilah proses penyadaran kita bersama. Seperti kita hari-hari harus keluar rumah itu kita gosok gigi, begitu rasanya tidak pas, tidak gosok gigi dan sebagainya. Itu jadi sebuah kebutuhan menggosok gigi. Begitu juga kita melaksanakan protokol kesehatan. Jadi jangan karena ada aparat, kemudian takut sanksi dan sebagainya. Inilah yang sedang kita gerak. Karena tidak ada lagi solusi yang terbaik adalah melaksanakan protokol kesehatan 3M dan sebagainya. Adanya vaksin tentu ini sangat membantu kita semua membangun optimisme, keyakinan, percaya diri dan sebagainya. Tapi yang paling penting dari semua adalah protokol kesehatan. Kita lihat di beberapa negara yang patuh dan taat warganya terkait protokol kesehatan, alhamdulillah berhasil. Jakarta sebetulnya tidak bermaksud membedakan dengan provinsi lain. Kalau kita lihat di tempat-tempat umum lebih banyak yang menggunakan masker dibandingkan daerah lain. Lebih banyak yang patuh dan taat. Sejak awal kita ketika memulai membuka mal, ternyata tidak serta-merta mal diisi oleh banyak orang. Ternyata masyarakat punya kesadaran bahwa mal sebagai tempat berkumpul berpotensi terjadi penyebaran, maka warga tidak serta-merta datang ke mal.
maka okupansi mal maka turun drastis sekalipun sudah dibuka. Nah itulah sebabnya perlu ada peningkatan kesadaran masyarakat dengan cara menumbuhkan bahwa protokol kesehatan adalah sebuah kebutuhan indah yang terus kita galakan. Samping itu kita perbaiki regulasi, aparat kita hadirkan di semua tempat, semua lini, dan juga sanksi kita tegakkan. Oke, Bang Riza dan Prof. Zubairi, di tengah tren penurunan kasus COVID-19 di DKI Jakarta, muncul berita baru yaitu temuan. Ada 2 kasus baru strain COVID-19 dari Inggris yang sudah ada di Indonesia. Bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengantisipasi varian baru dari virus corona ini? Kami akan kembali dengan ulasannya pemirsa sesaat lagi. Jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kembali bersama kami di Prime Talk pemirsa, saya lanjutkan kembali. Prof. Zubairi, Wamenkes mengonfirmasi ada temuan 2 kasus strain baru virus corona B117. Sejauh ini apa yang sudah IDI ketahui tentang varian baru dari virus corona ini? Ya, ini memang suatu varian baru yang lebih mudah menular dibandingkan dengan varian sebelumnya. Kita ketahui bahwa virus corona ini secara berkala memang mutasi yang varian Inggris B117 ini memang menjadi lebih mudah menular, namun tidak lebih mematikan. Jadi memang kita menjadi harus lebih waspada, harus lebih ketat menerapkan protokol kesehatan, namun tidak harus panik karena dari sisi kegawatan kematian tidak lebih berat. Oke, tidak lebih mematikan tapi lebih mudah menular. Lebih mudah menularnya sampai 70% lebih mudah menular dari yang sebelumnya. Benarkah demikian, Prof? Iya, namun perlu ditangkap sedikit, ini ada kabar baiknya. Inggris itu kan memakai vaksin Pfizer. Caranya tadinya dirancang untuk dengan kedua itu 28 hari. Ternyata sekarang ini suntikan pertama kekebalannya terus baik. Baik 3 bulan sekarang itu suntikan kedua jadi artinya dengan itu lebih baik. Mohon maaf Prof. Zubairi, suaranya terputus-putus, kurang jelas. Kami akan mencoba memperbaiki sambungan kami dengan Prof. Zubairi. Saya akan ke Pak Wagub terlebih dahulu. Bang Riza, sudah ada temuan 2 kasus dan informasinya ini ada di DKI Jakarta. Bagaimana antisipasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta supaya kasus baru, varian baru virus corona ini tidak meluas? Ya memang kami sudah mendengar sejak beberapa waktu yang lalu bahwa di negara lain di Inggris ada varian baru dan memang ini sangat berpotensi menyebar ya, tidak hanya ke negara lain tapi juga ke negara kita, ke Indonesia. Untuk itu memang yang harus kita lakukan pertama adalah melakukan pengetatan ya, pengetatan orang-orang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Saya kira ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hari ini otoritas bandara bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Saya kira terus mengupayakan melakukan pencegahan di hulu ya. Yang kedua, tugas kita di Jakarta tentu berupaya terus melakukan perbanyak testing dan kontak tracing. Sehingga kalau ada varian baru, saya kira mungkin dapat kita identifikasi sehingga kita dapat melakukan langkah-langkah pencegahan, kemudian juga melakukan kontak tracing dan akhirnya kita dapat mengepung ya daripada penyebaran ini agar tidak meluas. Sekalipun memang kita tahu bahwa virus baru ini tidak mematikan, tapi virus baru ini cepat sekali menular. Nah inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi sekali lagi bagi seluruh masyarakat Jakarta, kami selalu sampaikan supaya tetap waspada dan berhati-hati. Sedapat mungkin kita minta untuk tidak keluar rumah, bahwa tempat yang terbaik ada tetap berada di rumah, menggunakan masker, tangan dan menjaga jarak. Sekali lagi kita harus waspada dan berhati-hati terhadap virus yang baru ini dengan melaksanakan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Bang Rizal Patria. Sedikit saja ke Prof. Zubairi. Prof. Zubairi, soal vaksinasi, apakah vaksinasi yang sekarang mampu melindungi kita dari varian baru virus corona ini?
kita optimis bisa walaupun kita masih memerlukan bukti ilmiah. Namun kalau kita analogikan kemungkinan mirip-mirip dengan yang di Inggris, untuk diketahui sekarang ternyata vaksin yang di Inggris itu bisa mengatasi varian baru ini, bahkan suntikan pertama itu bisa bertahan kekebalannya sampai 3 bulan. Jadi suntikan kedua pemerintah Inggris sekarang memberikan 3 bulan setelah suntikan pertama. Jadi kita amat berharap kita mempunyai hal yang sama dan tentu itu kita memerlukan bukti ilmiah yang saya kira bisa segera didapatkan. Baik, terima kasih Prof. Zubairi Jurban dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah berbagi bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk. Saya Zulfia mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV.